Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Lestari dengan NIM 01021182126026 akan menjelaskan materi tentang teori pasar tenaga kerja. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pasar tenaga kerja adalah sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual, tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembeli yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Fungsinya, yang pertama itu berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang terakhir itu berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaatnya yang pertama itu bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang terakhir itu bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Jenis-jenis. Yang pertama itu berdasarkan prioritasnya itu terbagi menjadi dua, pasar tenaga kerja utama dan pasar tenaga kerja sekunder. Pasar tenaga kerja utama adalah pasar yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang tinggi, pekerja yang baik dengan kondisi stabil. Pasar tenaga kerja sekunder itu adalah pasar yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang rendah. Posisinya itu kurang stabil dan kurang memberi kesempatan untuk pengembangan karir karyawan. Yang kedua itu berdasarkan pendidikannya. Nah, ini terbagi menjadi dua juga. Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar yang menawarkan pekerjaan yang membutuhkan karyawan yang berpendidikan dan memiliki keterampilan yang memadai. Terus ada juga pasar tenaga kerja tidak terdidik. Nah, ini yang menawarkan pekerjaan yang tidak mementingkan pendidikan maupun keterampilan-keterampilan khusus tertentu. Yang ketiga ada berdasarkan asal tenaga kerja. Ini terbagi menjadi dua juga, pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Pasar tenaga kerja ekstern yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Terus ada juga pasar tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri. Pasar dalam negeri yaitu yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang di luar negeri. Dengan adanya pasar ini, Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara. Nah, yang terakhir berdasarkan kekuatannya. Yang pertama itu pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pasar tenaga kerja monopoli, pasar tenaga kerja monopsoni, yang terakhir pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama untuk membantu mengurangi pengangguran, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, untuk menambah devisa negara, untuk mempermudah mendapat sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terakhir untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kekurangannya itu munculnya kegiatan percalonan tenaga kerja, terus ada juga munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.